Good morning, friends. How are you today? I'm so great. Are you ready for morning devotion today? Now, before we start our devotion, let us pray together. Fold your hand and close your eyes. Everybody, let's pray. Dear God, thank you for this wonderful morning. Now we want to start our devotion. Please bless us to learn about your words. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Now, prepare your Bible and we want to read the Bible. Ayat Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Misrut. Iya. Kenapa, Ken? Ken teringat sama cerita sekolah minggu. Kan belum nyapa teman-teman. Hello friends, how are you today? Good, I'm fine. Oh iya, tadi kan mau ngomong apa ya? Lupa. Cerita waktu Ken sekolah minggu. Ceritanya itu tentang Raja Saul. Misrut, tahu nggak Raja Saul? Tahu? Teman-teman tahu Raja Saul? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya. Boleh? Nah, Ken mau cerita apa yang Ken dapat waktu sekolah minggu, Miss Ruth. Jadi, Raja Saul waktu itu baru pulang melawan bangsa Filistin dan bersama prajuritnya. Karena menang, jadi para rakyatnya, orang-orang itu ada yang menari bersukacita, terus nyanyi-nyanyi gitu, Miss Ruth. Oh iya? Iya. Tapi kebanyakan orang-orang itu menari dan bernyanyi, lalu mengucapkan selamat bukan ke Raja Saulnya. Terus siapa? Ke itu loh, ada prajurit yang badannya kecil. Ada yang tahu teman-teman namanya siapa? Yang itu loh, yang ngelawan raksasa dari Filistin. Ada yang tahu? Coba. Iya, betul, namanya Daud. Daud itu kan ngalahin siapa namanya raksasanya? Siapa Miss Ruth namanya? Go siapa teman-teman? Ya, Goliat. Terus waktu sampai di Yerusalem, banyak orang yang berterima kasih, memuji-muji, terus sambil menari-nari merayakan kemenangan Daud. Waktu pada ngucapin selamat ke Daud, ternyata Raja Saul itu iri loh sama Daud. Dan dia jadi
merencanakan sesuatu yang jahat. Dan banyak hal yang dilakukan oleh Raja Saul untuk menyakiti Daud. Saking irinya karena takut posisinya nanti direbut sama Daud. Nah, bahaya kan kalau kayak gitu teman-teman. Nah, jadinya Raja Saul banyak melakukan dosa. Nah, friends, tahukah kalian apabila diri kita dikuasai oleh iri hati kepada orang lain, apakah hati kita akan tenang? Nah, Raja Saul adalah salah satu contoh yang membiarkan iri hati menguasai hatinya. Akibatnya, ia ingin melakukan kejahatan terus dan ingin mencelakakan Daud. Jadi, akhirnya dia tidak tenang juga, teman-teman. Dari sini kan belajar kita harus menjaga hati kita untuk bisa menerima dan menghargai kelebihan orang lain. Kalau kita iri hati, sebenarnya dalam hati kita tuh gak tenang loh. Kayak cerita Ken kemarin, kan jadinya sedih-sedih terus karena iri. Nah, yuk kita mulai menghargai kelebihan orang lain. Tuhan menciptakan masing-masing manusia dengan kelebihan dan kekurangan. Jangan jadikan kelebihan orang lain untuk membuat kita iri ya teman-teman. Kayak Saul yang tadi iri sama Daud. Jadikan itu menjadi penyemangat kita untuk apa? Untuk membuat kita menjadi semangat belajar dan berusaha keras untuk mengembangkan potensi. Kalau ada yang bisa lebih baik dari kita, kita kasih pujian aja. Itu lebih baik daripada iri hati yang membuat diri kita menjadi tidak tenang dan membuat kita menjadi berdosa. Nah, jangan jadi orang yang iri hati kepada teman-teman atau orang lain ya. Karena iri hati akan merusak kedamaian hati. Belajar untuk terus bersyukur ya. Tuhan memberkati. Nah, jadi itu Miss Ruth yang Ken dapat waktu sekolah minggu. Semoga bermanfaat ya. Thank you Ken. Sekian dulu devotion hari ini. Ada yang belum bilang sama Miss Ruth. Miss Ruth, kita tutup dalam doa ya. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan agar kami tidak dikuasai oleh iri hati dan untuk bisa bersyukur untuk setiap kelebihan dan kekurangan kami. Berkati kami agar bisa menjalankan firman-Mu ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar. Kuduskan kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Friends, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye, friends.